menjadi pikun setelah rezeki dibuat seret oleh orang lain. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, salam sejahtera, semoga Anda semua senantiasa sehat, bahagia dan berkecukupan, dan dijauhkan dari bala maupun musibah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya, Abah Romdoni, kembali lagi membahas masalah rezeki yang ditutup orang lain. Nah, kali ini saya akan share salah satu kasus yang dialami oleh orang tua dari klien saya. Ya, klien saya ini namanya Bu Sri. Beliau ini termasuk klien lama saya. Sedangkan orang tua atau lebih tepatnya ayah dari Bu Sri ini, sebut saja namanya Pak Yanto ya. Ya, nama-nama ini nama samaran. Jika memiliki kesamaan, ya ini murni ketidaksengajaan ya. Nah, dalam kasus yang dialami oleh Pak Yanto, menurut Bu Sri ya, sebagai anak ini, Bu Sri ini menceritakan bahwa Pak Yanto ini rezekinya seperti ditutup oleh pesaingnya. Nah, karena hal inilah Bu Sri meminta tolong kepada saya. Nah, sebelum masuk ke cerita, ya, bagaimana bisa ya Pak Yanto ini ditutup rezekinya. Nah, saya akan ceritakan dulu mengenai latar belakang Pak Yanto ini. Pak Yanto ini seorang petani. Nah, beliau ini punya lahan yang luas. Ada yang milik pribadi, ya, ada pula yang lahan sewaan. Ya, karena lumayan luas tadi ya, hasil dari usaha Pak Yanto ini itu lumayan. Ya, Pak Yanto ini sebagai petani. Nah, mulai dari masuk ke intinya, pada satu waktu ada salah satu rekan sesama petani ini ingin mengambil alih lahan yang disewa oleh Pak Yanto. Mengambil alih ini bukan asal meminta ya, tapi istilahnya itu rekannya ini membayar uang sewa dan membeli apa yang sudah ditanam Pak Yanto di lahan tersebut, plus membayar keuntungan untuk Pak Yanto agar Pak Yanto ini mau melepas lahan sewaannya tadi. Nah, rekannya Pak Yanto ini ingin memiliki lahan tersebut dengan alasan jika memiliki lahan tersebut tidak perlu memutar terlalu jauh jika hendak ke lahan yang dia miliki itu. Nah, tapi karena banyak alasan ya, Pak Yanto ini selalu menolak bujukan dari rekan beliau ini. Nah, semenjak penolakan terakhir, inilah Pak Yanto mulai merasakan ciri-ciri ya, itu seperti santet yang membuat rezeki beliau ini tertutup. Mulai dari sakit-sakitan, kesulitan menjual hasil panen, beberapa pegawai Pak Yanto ini mundur tanpa alasan jelas, dan entah kenapa Pak Yanto ini tiba-tiba sering mengalami fenomena-fenomena gaib. Nah, dan puncaknya ini adalah Pak Yanto tiba-tiba mengalami kepikunan ya. Padahal usia Pak Yanto ini belum terlalu sepuh. Itu mengalami kepikunan dini. Nah, sebagai info saja ya, usia Pak Yanto saat mengalami peristiwa ini pas genap 60 tahun. Ya, jadi tidak wajar ya jika sudah mengalami kepikunan tersebut. Ya, karena secara fisik beliau juga masih segar ya,
badannya itu masih fit. Nah, karena beberapa hal tersebut, Bu Sri sebagai anak ini menaruh curiga bahwa ada yang menyalahi ya Pak Yanto ini. Nah, oleh karena itu Bu Sri ini mengajak Pak Yanto untuk konsultasi, datang langsung kepada saya. Nah, setelah saya lihat Pak Yanto ini secara langsung ternyata penyebabnya tidak hanya santet saja, tapi ada sebab-sebab lainnya. Nah, untuk sebab lainnya ini akan saya sambung di video selanjutnya. Nah, untuk video ini saya cukupkan dulu, nanti akan saya sambung di video setelah ini. Dan terakhir, jika Anda ini belum subscribe channel ini, silahkan Anda bisa klik subscribe, like, dan share agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda semuanya. Saya Bahram Doni pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.